Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Okta Kurnianti, NIM saya 21011014. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada Bapak Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Baiklah, cara saya mengidentifikasi proposal penelitian saya dengan memahami konsep, yang dimana judul penelitian saya yaitu pengaruh Grand Accounting terhadap sustainability ekonomi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan cara memahami konsep Grand Accounting dan sustainability ekonomi, pada Grand Accounting sendiri menyangkut sistem yang mempertimbangkan dampak lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan, dan juga sustainability ekonomi terdapat kemampuan ekonomi perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonominya. Adapun dijelaskan di latar belakang saya mengenai permasalahan lingkungan global yang mempengaruhi sektor ekonomi, bagaimana untuk melakukan praktik ramah lingkungan, dan menjelaskan konsep Grand Accounting sebagai pendekatan akuntansi yang memasukkan faktor lingkungan dalam laporan keuangan, yang menjelaskan juga fokus utama pada industri pertambangan dan konsep sustainability ekonomi, apakah terus berfungsi dan berkembang dalam jangka panjang tanpa merugikan lingkungan yang membahayakan masa depan perusahaan, dan bagaimana Grand Accounting dapat mengenalkan sustainability dengan membantu perusahaan dan mengurangi jejak lingkungan, dan beberapa untuk implementasi Grand Accounting terhadap aspek sustainability ekonomi perusahaan tambang di Indonesia, dan berikan juga tujuan untuk memahami implementasi Grand Accounting terhadap aspek sustainability ekonomi perusahaan tambang di Indonesia. Berikutnya meneliti literatur yang terkait membahas tentang latar belakang perlunya Grand Accounting dalam industri tambang, dan bagaimana pengembangan Grand Accounting dapat membantu perusahaan tambang untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi pada konsep Grand Accounting dan sustainability ekonomi, yang menjelaskan dasar mengenai Grand Accounting yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan oleh perusahaan, dan menekankan pentingnya keberlanjutan dalam dunia ekonomi, khususnya itu terkait dampak lingkungan dari aktivitas bisnis dan mengurangi bagaimana industri tambang beroperasi dan dampaknya terhadap lingkungan serta kebijakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya mengidentifikasi GAP, mengacu pada kesenjangan atau celah antara situasi atau kondisi yang ada pada saat itu dengan kondisi yang diinginkan ataupun peluang yang belum teratasi atau belum dimanfaatkan secara optimal. Berikutnya yaitu memformulasikan masalah dengan jelas yang berfungsi. Bagaimana implementasi Grand Accounting pada perusahaan tambang di Indonesia mempengaruhi keberlanjutan ekonomi mereka dalam konteks regulasi saat ini, dan pertimbangan stakeholder. Dalam pertimbangan ini, pada penelitian ini dapat menjadi perhatian mereka yang membaca ataupun penelitian selanjutnya bahwa proyek atau merencanakan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan tujuan mereka. Contohnya yaitu siapa saja yang berdampak dan berkepentingan dalam penelitian ini, seperti perusahaan, masyarakat, ataupun pemerintah. Baiklah, yang kedua itu ada pertanyaannya, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Baiklah, menurut saya 3 kriteria keputusan yang saya gunakan. Yang pertama ada keberlanjutan lingkungan. Pada kriteria ini saya menilai seberapa baik solusi yang diusulkan dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Pada Grand Accounting atau akuntansi hijau yang bertujuan memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan perusahaan, solusi yang efektif hanya harus menunjukkan adanya pengurangan emisi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua, ada keberlanjutan ekonomi. Pada kriteria ini harus dinilai dari bagaimana solusi tersebut meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dalam jangka panjang. Hal ini termasuk adanya penghematan melalui teknologi yang bersih, peningkatan citra perusahaan yang dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan, serta potensi inovasi yang dapat dijadikan peluang bisnis baru. Untuk yang ketiga itu ada kepatuhan regulasi dan keberlanjutan sosial.
Pada kriteria ini uh, regulasi mengenai lingkungan dan sosial harus sejalan dan mencakup tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat setempat di sekitar lokasi tambang, dan juga termasuk pemangku kepentingan yang tepat ataupun pelaporan yang transparan. Baiklah, untuk untuk soal yang ketiga itu ada bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan. Jelaskan. Baiklah, cara mengalokasikan bobot pada kriteria saya yaitu satu, dengan mengidentifikasi kriteria. Tentukan apa saja yang akan digunakan dalam menilai pengaruh di penelitian Anda. Contohnya itu kualitas pelaporan lingkungan, pengurangan emisi, efisien penggunaan sumber daya, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, serta dampak finansialnya. Yang kedua itu mengumpulkan data. Data ini dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan, publikasi akademik, regulasi pemerintah, dan praktik terbaik di industri. Nanti yang ketiga, tentukan penerapan metode penelitian bobot, yaitu dengan cara metode AHP. Metode ini memungkinkan untuk membandingkan kriteria secara berpasangan dan menetapkan bobot berdasarkan skala komparatif. Terus ada metode pembobotan dengan skor langsung yang berdasarkan presentasi sesuai dengan kepentingan relatif setiap kriteria. Yang ketiga, survei pakar bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, atau penilaian memiliki keahlian khusus atau pengalaman mendalam di bidang tertentu. Untuk soal berikutnya, yang keempat, kita ada sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Baiklah, yang pertama itu ada menerapkan standar pelaporan lingkungan. Solusi ini melibatkan pengembangan dan penerapan standar laporan yang jelas dan terukur untuk akuntansi hijau. Seperti penelitian saya, standar ini berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan tambang untuk melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas mereka secara konsisten dan transparan. Dengan penerapan standar ini, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi area kerugian lingkungan yang menerapkan langkah-langkah dan diperlukan untuk mitigasi. Yang kedua itu ada inovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Menginvestasikan dalam teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu perusahaan tambang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat mencakup teknologi untuk pengelolaan limbah yang lebih efisien, teknologi pengurangan emisi, atau cara baru untuk mendaur ulang sumber daya. Untuk yang ketiga itu ada observasi dan kesadaran internal. Mengobservasi tentang pentingnya green accounting dan keberlanjutan menjadi salah satu yang penting, dapat mencakup topik-topik seperti pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, cara-cara efektif untuk melacak dampak lingkungan, dan keterampilan pelaporan baru. Pemahaman yang lebih mendalam di dalam internal perusahaan terkait pentingnya akuntansi lingkungan dapat meningkatkan motivasi dalam penerapan praktik-praktik terbaik keberlanjutan. Untuk soal yang kelima itu ada bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut. Jelaskan dengan metode yang relevan. Baiklah, yang pertama itu dapat digunakan dengan cara menganalisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan. Mengidentifikasi kekuatan dari penerapan green accounting di perusahaan tambang seperti peningkatan reputasi atau kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, mencari kelemahan yang mungkin timbul seperti biaya implementasi yang tinggi. Yang ketiga opportunities atau peluang, dapatkan peluang yang dapat dimaksimalkan seperti potensi pasar baru atau insentif dari pemerintah. Yang keempat, threat atau ancaman, menganalisis ancaman yang dihadapi seperti tekanan dari kompetitor yang belum menerapkan green accounting. Kedua, analisis biaya manfaat, yaitu metode sistematis untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan suatu proyek, kebijakan, atau keputusan dengan membandingkan total biaya yang harus dikeluarkan dengan total manfaat yang diperoleh. Perhitungan ini dapat memberikan gambaran apakah langkah tersebut efektif dalam jangka panjang untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis metode apa yang digunakan di sini. Saya memakai metode kuantitatif yang berisi laporan keuangan dan data emisi untuk menganalisis dampak finansial dan lingkungan dari green accounting
Yang keempat, menganalisis regresi dapat dilihat dari hubungan antara penerapan grant accounting dan indikator-indikator keberlanjutan ekonomi seperti laba bersih dan nilai perusahaan. Untuk soal nomor 6, yaitu berdasarkan hasil analisis bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik, jelaskan. Baiklah, untuk menentukan alternatif terbaik dengan cara pertama, mengidentifikasi kriteria penilaian dalam konteks grant accounting dan sustainability. Kriteria ini dapat mencakup lingkungan finansial, sosial, dan aspek regulasi. Yang kedua, analisis dampak. Dapat melakukan analisis dari penerapan grant accounting terhadap masing-masing aspek sustainability terhadap bagaimana grant accounting dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mematuhi regulasi. Yang ketiga, perbandingan alternatif proses mengevaluasi beberapa pilihan atau opsi yang tersedia untuk menentukan mana yang paling efektif atau paling sesuai dengan tujuan tertentu. Dapat berupa pengukuran dan pelaporan baru investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau perubahan kebijakan internal. Yang keempat itu mengevaluasi keberlanjutan keuangan. Sebesar-besar pengaruh dari penerapan grant accounting terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan, apakah ada peningkatan keuntungan dalam jangka panjang atau potensi pengurangan biaya operasionalnya. Yang kelima, ada pengukuran kinerja keuangan yang menentukan bagaimana penerapan grant accounting dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti berkurangnya emisi karbon atau limbah berbahaya. Yang keenam itu resiko dan peluang. Mempertimbangkan bagaimana setiap alternatif dapat menghadapi tantangan regulasi atau meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketujuh itu pengambilan keputusan yang memberikan keseimbangan terbaik antara manfaat finansial, sosial, dan lingkungan yang dapat secara konsisten memberikan hasil yang selaras dengan tujuan sustainability perusahaan. Untuk soal yang ketujuh, yaitu jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Baiklah, untuk menjelaskan rencana penerapan alternatif, kita harus mengambil lebih dahulu konteks dan tujuan dari penelitian, yaitu penerapan grant accounting tersebut. Yang pertama ada pengukuran emisi dan limbah. Menetapkan sistem pengukuran yang konsisten untuk mencatat emisi gas rumah kaca dan limbah lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan tambang. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pemantauan lingkungan yang akurat. Untuk yang kedua itu pelaporan keuangan yang transparan. Memasukkan elemen lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pengaruh operasional perusahaan terhadap lingkungan ini, termasuk pembiayaan proyek ramah lingkungan. Yang ketiga itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mengadakan program pelatihan untuk karyawan tentang praktik grant accounting dan pentingnya keberlanjutan ekonomi agar semua pihak dalam perusahaan memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan strategi tersebut. Yang selanjutnya itu evaluasi dan penyesuaian reguler. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan grant accounting untuk memastikan sasaran keberlanjutan ekonomi tercapai dan membuat penyesuaian strategi bila diperlukan. Rencana ini berfokus pada integrasi elemen lingkungan dalam akuntansi keuangan yang diharapkan dapat membantu perusahaan tambang meningkatkan kinerja ekonomi dengan cara yang lebih berkelanjutan melalui penerapan grant accounting. Perusahaan dapat meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan pada akhirnya berkontribusi positif pada ekonomi jangka panjang. Untuk soal yang ke-8, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Baiklah, berikut ada langkah-langkahnya untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil dari proposal saya, yaitu pengaruh grant accounting terhadap sustainability ekonomi, yaitu ada tinjauan kembali, mulai dengan meninjau kembali tujuan utama dari proposal tersebut. Pastikan bahwa tujuan grant accounting dan pengaruhnya terhadap sustainability ekonomi sudah jelas dan dapat diukur. Yang kedua itu identifikasi indikator kinerjanya. Tentukan indikator yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas keputusan. Contohnya itu pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, atau tingkat pengeluaran pada program keberlanjutan. Yang ketiga itu pengumpulan data awal. Kumpulkan data sebelum penerapan grant accounting ini, termasuk data finansial, lingkungan, dan sosial yang relevan bagi perusahaan tambang.
yang terlibat. Selanjutnya, implementasi dan pemantauan. Pastikan pelaksanaan Grand Accounting telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Pantau proses implementasi untuk mengidentifikasi setiap tantangan atau kendala yang dihadapi. Selanjutnya, analisis data, yaitu yang dapat diterapkan. Kumpulkan data baru, bandingkan data ini dengan data-data awal untuk melihat perubahan atau kemajuan. Terus selanjutnya itu ada penilaian dampak lingkungan dan ekonomi. Dampak keputusan secara menyeluruh lebih melihat baik dari segi lingkungan seperti pengurangan emisi maupun ekonomi seperti pengurangan biaya atau peningkatan profitabilitas. Terus selanjutnya itu ada penyesuaian keputusan. Berdasarkan hasil evaluasi itu bisa menjelaskan tujuan yang telah dicapai, pertimbangkan penyesuaian atau perbaikan jika efektivitas memenuhi harapan. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi seluruhnya, tentukan langkah-langkah ke depan untuk mengembangkan lebih lanjut atau perbaikan praktik Grand Accounting itu sendiri. BK, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan dari pertanyaan Bapak Rona Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.